Sekarang kita beralih ke bab 5, berjudul The Law of Covetousness. Di bab ini, Greene membahas bagaimana hasrat dan keinginan kita dapat membentuk perilaku kita, dan bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Menurut Greene, kita semua memiliki hasrat dan keinginan yang kuat, yang seringkali mempengaruhi tindakan kita, terkadang tanpa kita sadari. Ini bisa menjadi sesuatu yang material, seperti kekayaan atau kekuasaan, atau bisa juga lebih abstrak, seperti validasi atau pengakuan. Sebagai studi kasus, Greene mengambil contoh Cleopatra, Ratu Mesir kuno. Dia menggunakan kemampuannya untuk memahami dan memanipulasi hasrat orang lain untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaannya. Dalam bagian saran praktis, Greene menekankan pentingnya memahami dan mengendalikan hasrat dan keinginan kita sendiri. Dengan melakukan ini, kita dapat membuat pilihan yang lebih bijaksana, dan menghindari digerakkan oleh keinginan impulsif atau tidak sehat. Selain itu, memahami keinginan dan hasrat orang lain juga penting. Ini tidak hanya dapat membantu kita memahami mereka dengan lebih baik, tetapi juga memungkinkan kita untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan mereka dengan cara yang lebih efektif dan berarti. Sekarang, kita akan menjelajahi bab 6, The Law of Short-Sightedness. Bab ini menyoroti kecenderungan manusia untuk berfokus pada jangka pendek dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi keputusan dan interaksi kita. Greene menjelaskan bahwa seringkali, kita cenderung untuk berfokus pada gratifikasi instan dan hasil jangka pendek, daripada melihat gambaran yang lebih besar dan jangka panjang. Ini dapat mempengaruhi cara kita berpikir, membuat keputusan, dan berinteraksi dengan orang lain. Sebagai contoh, Greene menggunakan kisah Napoleon Bonaparte. Meskipun sangat sukses dalam banyak hal, Napoleon seringkali membuat keputusan berdasarkan pandangan jangka pendek, yang akhirnya mempengaruhi kemundurannya dan kejatuhannya. Dalam saran praktisnya, Greene menyarankan kita untuk berlatih berpikir dalam jangka panjang. Dengan merencanakan dan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari tindakan kita, kita dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dan berkelanjutan. Selain itu, dengan memahami kecenderungan orang lain untuk berpikir jangka pendek, kita bisa lebih baik dalam mempengaruhi dan berkomunikasi dengan mereka. Ini memungkinkan kita untuk berkolaborasi dan berinteraksi dengan cara yang lebih produktif dan harmonis.